Semangat lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kaesang, Gibran, dan warisan politik keluarga Mulyono. Sudah tapi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, kali ini kita akan mengupas habis soal keluarga Mulyono. Tunggu sob, siapa itu Mulyono? Nah, buat kalian yang belum tahu, Mulyono ini adalah nama kecil Presiden Jokowi, yaitu sebelum beliau ganti nama menjadi Joko Widodo. Nama ini ternyata masih menjadi bahan guyonan sekaligus sindiran keras. Dari Kaesang sampai Gibran, keluarga Mulyono ini punya gaya politik yang gimana ya? Lucu tapi nggak lucu, sudah tapi belum. Jadi di sini mari kita bahas satu persatu, dari rompi kontroversial, jet pribadi, hingga akun misterius di dunia maya. Tapi ingat, di balik semua ini ada persoalan yang lebih serius tentang demokrasi dan masa depan negeri ini. Kaesang dan Rompi Putra Mulyono, kok bapaknya sendiri diledekin sih? Dasar gemblung. Pertama, ada Kaesang Pangarep, putra bungsu dari Presiden Jokowi yang sekarang menjadi Ketua Umum PSI dan yang kemarin gagal nyalon karena di demo mahasiswa seluruh Indonesia. Dan baru-baru ini Kaesang kembali jadi bahan perbincangan. Loh, kenapa? Karena dengan santainya dirinya pakai rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Ini rompi bukan rompi sembarangan loh sob, rompi nama Mulyono. Di sini pun dipakai untuk menyindir presiden sendiri. Lucu ya, sang putra presiden pakai rompi yang mengejek bapaknya sendiri. Di sini ada yang bilang ini bentuk sindiran halus, tapi nggak sedikit juga yang menganggap bahwa ini adalah bentuk tantangan. Banyak netizen lalu bertanya, apa ini cara Kaesang menunjukkan sikap anti kritik dengan cara yang santai? Atau malah ini strategi politik yang nyeleneh? Kalau dipikir-pikir, keluarga Jokowi ini memang punya gaya komunikasi yang begitu sangat unik. Dulu Gibran pernah bikin geger ketika salah ucap asam folat menjadi asam sulfat. Ejekannya ya jadi Samsul, asam sulfat. Tapi bukannya malu, Gibran pun malah memakai istilah tersebut menjadi identitas di panggung saat main futsal. Kalau kita lihat polanya, mereka sepertinya nggak canggung memakai sebuah kritik untuk bahan lelucon. Mungkin mereka di sini berpikir, dikritik santai aja, kita olah jadi branding. Tapi tunggu dulu sob, nggak semua kritik loh bisa dijadikan lelucon. Ada batas di mana seseorang menanggapi sebuah kritik dengan kecerdasan. Ada juga yang karena kurang literasi, bukannya memperbaiki diri, tapi justru mempermainkan perasaan publik. Tapi bila kita mengacu pada wawancara antara Gibran dan Najwa Shihab yang baru-baru ini viral, wajar sih kalau mereka berbuat demikian. Karena keluarga ini tidak suka membaca buku-buku berbobot. Mereka lebih suka membaca buku-buku banyolan, cerita-cerita kartun, fiksi, dan buku-buku ringan yang lain. Jadi wajar kan jika kritikan masyarakat yang diarahkan ke mereka dijadikan bahan ledekan. Di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya enggak suka baca. Sukanya baca ini komik, itu jelas lah. Saya bacalah kalau komik. Nah, saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Nah, kalau soal rompi dan nama Mulyono tadi masih bisa kita ketawain bareng-bareng. Tapi yang ini agak berat, yaitu masih soal Kaesang. Ya, kali ini tentang gaya hidup yang bikin publik geleng-geleng kepala. Beberapa waktu yang lalu,
Kaisang tertangkap basah nebeng jet pribadi saat liburan ke Amerika. Publik pun langsung nyinyir. Nebeng ya? Serius? Kalau kita nebeng angkot saja, susahnya setengah mati. Hehe. Tapi Kaisang kok mudah banget ya? Apalagi ini nebeng jet pribadi lagi. Hehe. Di sini Kaisang bilang bahwa dirinya cuma nebeng. Tapi tunggu dulu sob. Jet pribadi itu kan bukan kendaraan sembarangan ya. Dan menurut keterangan Kaisang, dirinya nebeng jet pribadi milik seorang pengusaha. Apa iya sesederhana itu ya? Beberapa pihak pun mulai bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Apakah ini gratifikasi terselubung? Tapi kok nggak ada yang menciduk ya? Kok masih aman-aman saja? Bahkan Komisi Pembela Kaisang secara mati-matian mengklarifikasi hal ini. Ya, namanya juga Komisi Pembela Kaisang. Nggak salah kan kalau bela mati-matian. Hehe. Dan buntut tulisan Putra Mulyono di rompi Kaisang itu pun akhirnya mendapat banyak tantangan dari netizen. Netizen pun makin nyolot. Mereka pun mulai nge-challenge Kaisang. Coba dong bikin kaos bertuliskan adik Fufu Fafa. Berani nggak? Hehe. Nah ini nih makin menarik nih. Fufu Fafa adalah akun misterius di Kaskus yang banyak mengumbar ujaran kebencian dan syarat akan pelecehan seksual. Yang di sini ada dugaan kuat bahwa akun ini adalah milik Gibran, kakak si Kaisang. Memang drama-drama dari keluarga Pak Jokowi ini menarik ya untuk disimak. Selain bikin kita gregetan, lucu, juga membuat kita berpikir, kok bisa ya orang yang kurang literasi seperti Gibran mengukir sejarah sebagai wakil presiden 2025? Padahal loh, wakil presiden kita dulu keren-keren loh. Gak cuma kaya akan literasi dan pendidikan, mereka adalah juga para cendekia yang punya banyak jasa dalam kemajuan bangsa ini. Contohnya adalah Bung Hatta, tokoh nasional yang bukan hanya seorang negarawan dan ekonom. Beliau juga memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan. Beliau pun dikenal akan komitmennya terhadap sistem demokrasi, yaitu dengan mengeluarkan maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia. Lah Gibran? Kalau melihat komen-komen para pemujanya, seolah-olah sih Gibran adalah sosok pahlawan yang diutus ke dunia oleh Tuhan untuk bukan hanya memajukan Indonesia, tapi seluruh alam semesta. Dia sangat rendah hati, jujur, dan tidak sombong. Ekonomi seret, rompi bikin ribet. Lagi-lagi, di tengah drama politik ini, kita nggak boleh lupa sob dengan realita ekonomi kita saat ini. Bahwa ekonomi negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Penerimaan pajak turun, harga-harga komoditas anjlok, dan pengangguran meningkat. Bayangkan, PPN atau pajak pertambahan nilai yang merupakan gambaran daya beli masyarakat turun sampai 4,9%. Di sini menandakan bahwa konsumsi masyarakat kita saat ini semakin melemah dan dampaknya sangat terasa di sektor real kita. Bukan cuma itu, PPH atau Badan Pajak Penghasilan dari perusahaan juga ambruk. Dan di tahun 2024 ini, penurunan PPH Badan mencapai 32,1%. Dan ini bukan angka yang kecil loh. Artinya di sini, perusahaan-perusahaan besar pun merasakan dampaknya. Dan kita sebenarnya sudah lelah lah dengan berita-berita ekonomi yang selalu negatif. Tapi sayangnya, perhatian mereka para kaum elit sepertinya masih terpecah dengan urusan yang seolah-olah lebih seru, politik nama-nama julukan dan drama-drama yang lain. Padahal di sisi lain, kita ini butuh solusi. Harga komoditas turun, pengangguran naik, daya beli masyarakat anjlok. Lalu di mana posisi kita di tengah semua ini? Kalau para elit sibuk dengan gaya hidup mewah dan rompi lucu-lucuan, rakyat kecil seperti kita ini hanya bisa berharap agar kebijakan ekonomi segera diperbaiki. Nepotisme yang bikin ngilu. Kembali soal keluarga Jokowi. Di Indonesia, kita selalu bicara soal nepotisme, tapi kok kayaknya sulit hilang ya. Sekarang Kaisang dan Gibran pun punya posisi penting di partai politik serta pemerintahan. Gibran sudah menjadi wakil presiden terpilih, Kaisang malah meluncur menjadi ketua PSI. Dan waktu itu banyak yang bilang ini sih politik keluarga. Nggak salah sih, karena memang terlihat begitu. Tapi di balik semua ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan ketika politik keluarga dibiarkan secara terus-menerus.
rakyat kecil seperti kita akan terus tertinggal. Bukankah kita sudah cukup menderita dengan segala kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat? Kalau ditambah dengan dinasti politik yang semakin menguat, lantas di mana ruang bagi rakyat biasa untuk berjuang? Jadi sobat RJ semuanya, setelah kita membahas soal rompi, jet pribadi, dan nepotisme, di sini apa yang bisa kita simpulkan? Lucu tapi nggak lucu. Seperti yang pernah Pak Jokowi bilang, sudah tapi belum. Pak, uang 11 triliun itu sudah di kantong Bapak? Sudah, tapi belum. Oh ya Pak, mobil SMK kemarin sudah beredar di pasaran ya Pak? Sudah, tapi belum. Satu lagu mau saya tanya Pak, Bapak sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Tentu saja, kita harus kembali pada realita. Kita saat ini benar-benar membutuhkan pemimpin yang peduli ke seluruh rakyat, bukan cuma yang peduli pada keluarga mereka. Baik Kaesang, Gibran, dan keluarga besar Mulyono seharusnya mulai introspeksi diri. Karena di ujung-ujungnya, di sini rakyat bukan cuma butuh lelucon, tapi juga kebijakan nyata dan solusi yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Sampai di sini dulu ya sob. Jangan lupa kalau kalian suka konten ini, langsung klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan obrolan seru lainnya di kanal Rakyat Jelata ini. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.